Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat Bapak Rektor UGM dan pimpinan UGM yang join pada pagi hari ini, Bapak Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yang terhormat Bapak Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Departemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, serta Bapak Ibu Dekan dari lingkungan UGM, serta para pimpinan program dan lembaga di lingkungan FEB UGM, dosen, karyawan, mahasiswa, Bapak Ketua Cafe Gama, ya, dan alumni semuanya, anggota Cafe Gama dan hadirin yang join pada Senat Terbuka FEB UGM pada pagi hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang sangat penting ini kita bisa hadir bersama di FEB UGM untuk mengikuti rapat terbuka Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada Ketua Senat dan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato ilmiah ini. Pidato khusus kali ini kami sampaikan dalam rangka menyambut Dies Natalis ke-66 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, tepatnya pada tanggal 19 September kemarin. Hadirin yang saya muliakan, pada pagi hari ini perkenankan kami menyampaikan pidato berjudul memanfaatkan digitalisasi untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi. Menurut saya, gaya hidup new normal, pemanfaatan online yang semakin mendalam, meluas dan merata akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Oleh karena itu kita mesti bersiap untuk menghadapi dunia baru pada masa mendatang dan juga saat ini sudah datang, memanfaatkan digitalisasi ekonomi secara bijak dalam pemulihan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, saya ingat kita dengan optimis memasuki dekade baru awal 2020 dengan harapan yang tinggi, ya, karena kita optimis memasuki ekonomi pada saat itu. Pada saat itu Indonesia telah berhasil naik kelas dari lower middle income country menjadi upper middle income country menurut Bank Dunia, ya. Demikian juga kondisi sosial masyarakat yang membaik dengan turunnya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Namun memasuki Maret 2020, pandemi melanda dunia akhirnya masuk ke Indonesia. Kita memang tidak sendirian. Semua negara juga menghadapi pandemi dan mengalami keterpurukan kehidupan dan perekonomian. Meskipun keterpurukan dan kemampuan untuk bertahan, pulih, dan bangkit tidak sama. Pada saat ini kita masih berjuang melawan pandemi dan memulihkan ekonomi nasional. Kehidupan tidak mudah. Bahkan menjaga kewarasan juga merupakan tantangan tersendiri. Pembatasan mobilitas telah merontokkan ekonomi sehingga ekonomi Indonesia mengalami goncangan di awal pandemi. Bahkan tumbuh kontraksi, ya, 2020 sebesar 2,07. Banyak bisnis yang kolab, pengangguran meningkat, tentu saja menyebabkan kenaikan kemiskinan dan ketimpangan pada 2020. Indonesia masuk kembali menjadi lower middle income country. Pemerintah mengambil kebijakan darurat dengan mengeluarkan Perpu yang akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 2020 untuk mengatasi pandemi, menyediakan safety net, menjaga stabilitas ekonomi makro, dan memulihkan ekonomi. Namun demikian, setelah 1,5 tahun berjalan, pandemi masih menghantui kita dan ekonomi masih belum pulih.
Digitalisasi yang telah mengubah kehidupan dan ekonomi yang berkembang pada masa pandemi. Kita beruntung pada waktu pandemi menyerang, infrastruktur terkait digitalisasi makin merata. Demikian juga transformasi digital tengah berlangsung di tanah air sehingga kita tidak gagap menghadapi perubahan yang terjadi. Hadirin yang saya muliakan, digitalisasi ekonomi maupun revolusi industri 4.0 yang telah berkembang dan mendisrupsi ekonomi dan bisnis sejak milenium baru telah pelan-pelan masuk Indonesia. Digitalisasi berkembang semakin dalam, luas, dan merata di seluruh tanah air. Disrupsi dimulai dari media tahun 1990-an, kemudian retail, sejak berdirinya Bukalapak dan Tokopedia, diikuti oleh travel seperti tiket.com, Traveloka, kemudian layanan keuangan yang berkembang. Pada akhirnya semua sektor ekonomi mulai dan akan terdisrupsi. Ekonomi digital yang berkembang pesat di Indonesia, diantaranya juga dapat dilihat startup yang menjadi unicorn pada 2019 itu ada 4 itu ya. Juga gross merchandise value ekonomi internet mengalami perkembangan terpesat di ASEAN. Bertumbuh 49% per tahun dari 2015 hingga 2019 data Google Temasek Bain & Company. Pandemi yang menghantam tanah air pada 2020 telah memporak-porandakan ekonomi dan bisnis. Pembatasan mobilitas atau aktivitas ekonomi telah memaksa adopsi digital semakin luas, seperti transaksi ekonomi, working from home, belajar mengajar online, diskusi online, juga rapat terbuka Senat Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada pagi hari ini juga ada online-nya. Transformasi digital telah mendorong dunia usaha memanfaatkan online dalam bisnisnya. Dan bahkan juga ada yang menggunakan omni-channel, off dan online jika ingin bertahan ataupun berkembang. Banyak UMKM di pasar rakyat, bahkan juga warteg yang memanfaatkan online. Kajian UMKM di Jogja 2018 menunjukkan bahwa pemanfaatan internet telah memungkinkan UMKM masuk ekonomi digital sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan ekspor yang tentunya meningkatkan kinerja keuangannya. Valentina et al. 2020. Transformasi digital besar-besaran pada masa pandemi dimungkinkan karena infrastruktur pendukung digitalisasi yang siap. Data BPS 2020 menunjukkan akses internet Indonesia pada 2020 adalah 53,06%, perkotaan 62,51%, perdesaan 40,55%. Meski demikian, kualitas kecepatan internet Indonesia rendah menurut Speedtest Index 2021, kurang dari separuh kecepatan internet rata-rata negara di dunia pada saat ini. Demikian juga terjadi ketimpangan akses dan pemanfaatan internet, di mana rumah tangga dengan pendidikan lebih tinggi dan atau lebih kaya memanfaatkan internet lebih banyak dibandingkan dengan kelompok lainnya. Meski demikian, transformasi digital ataupun revolusi industri 4.0 ternyata tidak membuat masyarakat khawatir atau takut, bahkan menerima dengan positif digitalisasi atau revolusi industri 4.0. Pandemi telah memaksa kita banyak menggunakan online dalam transaksi ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Sehingga terjadi percepatan digitalisasi. Semuanya bergotong royong. Baik otoritas dari pusat sampai perdesaan, dunia usaha, akademisi ataupun komunitas. Seperti Sonjo di Jogja yang tadi disampaikan Pak Dekan. Serta LSM membantu masyarakat yang tertinggal agar mendapatkan akses dan memanfaatkan digital atau online di seluruh Indonesia. Bahkan pada awal pandemi, konsumen baru yang memanfaatkan online lebih dari sepertiganya, terutama berasal dari kota-kota kecil dan perdesaan. Sehingga ekonomi internet tumbuh 11% 2019 hingga 2001 mengalami lompatan.
Demikian juga laporan dari EDB 2021 menyatakan bahwa mayoritas perusahaan besar di Indonesia telah melakukan konversi dari sistem analog ke digital. Di sisi lain hanya 13% UMKM yang mulai mengintegrasikan teknologi ke dalam operasi mereka. Meski demikian UMKM yang masuk ke e-commerce, socio-commerce, bahkan juga driver ojek online dan mitranya meningkat pada saat ini bisa mencapai 20 juta orang. Menarik untuk kita cermati bahwa ekonomi digital telah menyelamatkan ekonomi bawah, baik UMKM dan pekerja informal pada masa pandemi. Survei menunjukkan 70% pelaku Tokopedia mengalami kenaikan volume penjualan dengan median 133% peningkatan transaksi pada UMKM paling banyak terjadi di luar Pulau Jawa, LPMMUI. Sehingga dapat dilihat bahwa meski digitalisasi maupun revolusi industri 4.0 telah mendisrupsi kehidupan dan ekonomi, namun pemanfaatan yang diperoleh juga besar. Dengan demikian patut dicermati ya para pelaku bisnis ya, startup dan bisnis online karena didominasi oleh kelompok menengah atas. Ekonomi digital di Indonesia berkembang dengan pesat karena berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung secara umum telah disiapkan. Salah satu peraturan yang mendasari perkembangan ekonomi digital adalah Undang-Undang Nomor 11 2008 yang dirubah menjadi 19 tahun 2016 ya, serta berbagai aturan pemerintah yang terkait, bahkan juga kementerian, lembaga, otoritas ekonomi lainnya seperti BI, OJK, serta pemerintah daerah. Seperti halnya industri lainnya, awal perkembangan ekonomi digital belum banyak diatur ataupun dipungut pajak, bahkan difasilitasi otoritas. Demikian juga perlindungan data pribadi belum dipayungi dengan undang-undang, sehingga keamanan data belum terjaga dengan baik. Di antaranya dapat dilihat dari survei ISED 2020 yang menunjukkan 30% responden datanya pernah disalahgunakan. Juga Deloitte menyatakan 36% organisasi pernah bermasalah dengan keamanan data. Terutama terkait dengan pinjaman online, terdapat banyak pinjol yang merugikan masyarakat. Ekonomi digital yang merupakan barang baru di Indonesia pada awal milenium tidak dilirik pemodal dalam negeri, sehingga awal perkembangan startup di Indonesia tidak mudah mendapatkan dukungan dana ataupun investor dalam negeri. Oleh karena itu banyak pemodal yang masuk startup adalah investor asing. Hadirin yang saya muliakan, sejarah menunjukkan bahwa revolusi industri 1.0 hingga 4.0 membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bisa beradaptasi dengan baik. Revolusi industri 4.0 meningkatkan efisiensi dan cara baru di setiap value chain, berkembangnya sharing ekonomi sehingga meningkatkan produktivitas. Meski demikian, tidak semuanya bisa tepat beradaptasi, sehingga tingkat kemajuan masyarakat tidak sama. Pada saat ini kita lihat berbagai kelompok masyarakat hidup bersama-sama dari society 1.0 sampai bahkan society 5.0, super smart society di Indonesia. Pada masa mendatang bisa muncul revolusi industri 5.0 dan society 6.0 yang kita tidak tahu akan seperti apa bentuknya. Oleh karena itu digitalisasi ekonomi dengan ketimpangan akses dan pemanfaatan di masyarakat bisa meningkatkan ketimpangan yang sudah ada. Banyak yang mendefinisikan ekonomi digital. Cakupannya bisa terbatas atau luas. Brooks dan Hicks 2017 membagi ekonomi digital ke dalam 3 kategori, gambar 10. Core-nya adalah industri digital, termasuk di dalamnya industri telekomunikasi, software, and IT consulting. Dalam artian sempit masuk di antaranya industri digital services dan platform ekonomi. Dalam artian luas termasuk di dalamnya e-commerce dan industri 4.0. Dalam penjabaran seterusnya kita akan menggunakan
definisi yang luas. Digitalisasi ekonomi meskipun mendisrupsi ekonomi dan dunia usaha, namun manfaatnya juga besar. Khususnya bagi negara kepulauan yang luas seperti Indonesia karena lebih fleksibel dalam ruang dan waktu. Transformasi digital yang berkembang pada masa pandemi masih akan berkembang di Asia pasca pandemi EDB 2021. Sharing ekonomi, 3G printing, big data, cloud computing, cyber physical system telah mendisrupsi ekonomi dan bisnis, di mana teknologi baru seperti high-speed mobile internet, artificial intelligence, big data analysis, cloud, and stationary robot pelan-pelan akan menggantikan pekerjaan manusia. Bahkan World Economic Forum menyatakan pada tahun 2025 akan banyak pekerjaan digantikan oleh mesin. ILO juga menyatakan 56% pekerjaan di Indonesia yang sifatnya repetitif dan sederhana berisiko digantikan oleh mesin. Meskipun McKinsey 2017 berpendapat bahwa potensi pekerjaan yang tercipta lebih banyak dari yang tergantikan karena otomatisasi hingga tahun 2030. Ekonomi digital atau internet ekonomi yang berkembang pesat pada masa pandemi masih akan terus berkembang, semakin luas dan merata. Hasil kajian Google Temasek Bain & Company 2020 menyatakan bahwa ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan tumbuh rata-rata 23% per tahun dari 2020 hingga 2025. Lebih tinggi dari laju pertumbuhan sebelumnya. Namun demikian Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan ekonomi digitalnya. Daya saing digital Indonesia masih rendah, kalah dibandingkan dengan negara tetangga. World Digital Competitiveness Indonesia menurut AMD berada pada peringkat 56 pada tahun 2020 dari 64 negara. Kalah dibandingkan dengan negara tetangga, kita hanya paling tidak di situ lebih tinggi dari Filipina. Digitalisasi ekonomi masih akan berkembang dan juga ya mesti akan mengalami penyesuaian. Kajian McKinsey menunjukkan bahwa e-commerce dan automation adoption akan terus berkembang pasca pandemi, namun restoran delivery, online grocery shopping, atau pendidikan online meski akan meningkat dibandingkan pre-pandemi namun tidak akan tumbuh pesat lagi. Menarik untuk dicermati hasil kajian beberapa lembaga baik dari dalam ataupun luar negeri yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat pasca pandemi memilih untuk bekerja fleksibel antara work from home dan work from office. Bahkan survei di US ya ini menunjukkan masyarakat mayoritas memilih tidak bekerja di kantor. Demikian juga kajian Richter menunjukkan 77% masyarakat tetap akan menggunakan online pasca pandemi. Pew Research Center 2021 menyatakan bahwa new normal 2025 akan lebih banyak didorong oleh teknologi. Ekonomi digital akan berkembang pesat pada masa mendatang seperti artificial intelligence, augmented reality, chatbot, big data, dan blockchain. Dunia masa mendatang akan mengalami banyak perubahan menurut Porkosi 2020. Ya, terdapat 20 teknologi yang mengalami berubah pesat hingga 2050 diantaranya DNA computing, 4G printing, tidak 3G lagi, nanoscale 3G printing dan sebagainya. Hadirin yang saya hormati, European Parliament menyatakan bahwa ekonomi offline dan online pada akhirnya sulit untuk dipisahkan. Menurut Books and Higgs juga semua sektor ekonomi akan memanfaatkan teknologi informasi. Pada akhirnya semuanya sama saja, just di ekonomi. Globalisasi yang pada saat ini tampak berhenti tidak mengalami kemajuan diperkirakan masih akan berkembang. Globalisasi masih akan berkembang meski bentuknya berubah hingga 2040.
akan lebih kepada dematerialized output seperti imajinasi, ide, merek, dan jasa bersifat footloose industry menurut O'Donnell dan Frontier Economics. Demikian juga produksi dan investasi akan berkembang di tempat yang memberikan kenyamanan dan kebijakan otoritas yang mendukung. Selaras dengan pendapat tersebut, Mas Sukato dari College University London mengatakan, digitalization is no longer an option, it is a necessity. Perkembangan ekonomi digital yang pesat di masa mendatang akan mengubah pasar tenaga kerja. Beberapa lapangan kerja yang sifatnya sederhana dan berulang semakin menyusut. Namun ada lapangan kerja yang berkembang. Oleh karena itu diperlukan 1 miliar pelatihan reskill di dunia ya hingga 2030 menurut Zahidi 2020. Pada prinsipnya lapangan kerja atau keahlian yang berkembang adalah yang sifatnya berpikir kritis, inovatif, kreatif, originalitas, dan inisiatif. Sedangkan keahlian yang kebutuhannya menurun diantaranya adalah yang sifatnya ketangkasan manual yang mudah digantikan oleh mesin. Gig ekonomi atau pasar tenaga kerja yang memiliki hubungan kerja jangka pendek atau pekerja lepas freelancer akan semakin berkembang. Hadirin yang saya muliakan, program pemulihan ekonomi Indonesia sejak 2021 kuartal 2 mulai kelihatan hasilnya. Ekonomi mulai tumbuh positif. 7,07 pada kuartal 2 atau 3,10 pada semester 1 2021. Demikian juga pengangguran mulai menurun, kemiskinan menurun meski lebih tinggi dari tahun 2009. Serta ketimpangan mulai menurun meskipun lebih tinggi dari sebelum pandemi. Dipercaya bahwa Indonesia sudah melewati keterpurukan ekonominya yang terdalam menuju ke pemulihan ekonomi. Meski demikian proses pemulihan ekonomi nampaknya tidak akan mudah, tergantung kepada keberhasilannya mengatasi pandemi, vaksinasi, menjalankan new normal, dan transfer ekonomi dengan lingkungan yang berubah. Sementara pandemi nampaknya masih akan mengalami dinamika karena munculnya varian baru. Demikian juga vaksinasi yang memerlukan waktu tidak pendek, sehingga pembatasan kegiatan ekonomi buka tutup tentunya berpengaruh pada ekonomi. Nampaknya kita akan hidup dengan COVID-19 dengan harapan pada akhirnya berubah dari pandemi menjadi endemi. Pada masa pandemi ataupun endemi menuntut kita banyak menerapkan online dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam aktivitas ekonomi. Seperti yang sudah dibahas di sebelumnya bahwa ke depan ekonomi digital masih akan berkembang. Disrupsi yang terjadi akan semakin dalam, luas, dan merata di seluruh tanah air, meski transformasinya ada yang lebih cepat atau lamban. Dalam 1 hingga 2 dekade ke depan, semua sektor ekonomi akan sudah terdigitalisasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyiapkan diri agar proses pemulihan ekonomi, kebijakan yang diambil, selain ditujukan untuk pemulihan ekonomi juga mendukung transformasi digital untuk kebangkitan ekonomi. Transformasi digital akan berlangsung hingga Indonesia Emas 2045, bahkan mungkin muncul inovasi baru. Dunia akan semakin maju dan berkembang dengan inovasi baru yang diperkirakan akan berjalan semakin cepat. Masa depan bangsa kita tergantung kepada respon dan antisipasi perkembangan yang tengah dan akan terjadi. Jika kita beradaptasi dan antisipatif dengan baik terhadap perubahan yang terjadi, kita bisa ikut dan berkembang dan bisa mencapai negara nomor 4 terbesar di dunia 2050 dari ramalan PwC 2017. Indonesia tidak punya pilihan. Meski beradaptasi dengan merespon dan antisipasi perkembangan digitalisasi ataupun revolusi industri 4.0 dan perkembangannya. Apalagi riset menunjukkan bahwa jika digital skilling Indonesia digarap dengan baik, diperkirakan akan meningkatkan perkembangan ekonomi, di mana kontribusinya pada PDB bisa meningkat 10%, dari 6% menjadi 16% pada 2030, Alpha Beta 2021. Hampir semua negara, baik maju ataupun berkembang pada saat ini tengah mengembangkan ekonomi digitalnya.
seperti AS, Tiongkok, India, Uni Emirat Arab. Kelompok negara maju seperti OECD 2020 juga tengah memperkuat kebijakan strategis dalam transformasi digital. Bahkan mayoritas anggotanya menguatkan koordinasi nasional pada tingkat pemerintahan tertinggi. 24 anggota OECD memiliki strategi pengembangan artificial intelligence. Bisa dibayangkan bahwa pada saat ini semua negara berlomba untuk menjadi yang terdepan dalam perang digital jika tidak ingin ketinggalan. Indonesia mesti menyiapkan diri agar transformasi digital yang dilakukan akan dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan yang adil di tanah air, tidak ketinggalan dari negara lain. Kita diuntungkan pada saat ini berada pada bonus demografi. Banyak generasi muda yang digital savvy. Namun demikian daya saing digital Indonesia masih rendah dan ketimpangan tinggi. Sehingga apabila transformasi digital dipimpin oleh pasar, bisa membuat ekonomi Indonesia menjadi pasar negara lain dan ketimpangan akan membesar. Apalagi transaksi ekonomi digital di Indonesia juga belum dianggap aman oleh masyarakat. Sehingga transaksi online masih banyak yang menggunakan COD, cash on delivery. Oleh karena itu, program pemulihan ekonomi saat ini sebaiknya diselaraskan dengan strategi untuk merang dalam perang digital yang akan berlangsung lama. Pemulihan ekonomi untuk menyongsong kebangkitan ekonomi Indonesia akan banyak dipengaruhi oleh keberhasilan Indonesia dalam transformasi digital, peningkatan daya saing digital, dan keamanan dalam memanfaatkan online serta mengatasi digital divide. Untuk itu banyak yang mesti disiapkan, terutama adalah pengembangan digital literasi dan digital talent yang tidak akan mudah dilakukan dengan mayoritas SDM, mayoritasnya pendidikan maksimal SMP. Demikian juga inovasi khusus dalam teknologi informasi memegang peran utama dalam keberhasilan di era digital. Oleh karena itu pengembangan kawasan ekonomi khusus digital yang terpadu dari riset, pengembangan startup, serta pengembangan industri jasa, pelayanan, investasi pendukung digitalisasi, ataupun revolusi industri 4.0 mesti difasilitasi. Demikian juga pengembangan infrastruktur pendukung seperti listrik dan internet yang merata, berkualitas, dan kompetitif merupakan first order condition dalam meningkatkan daya saing digital dan mengembangkan ekonomi digital. Selain itu, pembenahan kelembagaan institusi dengan menyelaraskan berbagai peraturan atau kebijakan agar bukan saja mengikuti perkembangan namun juga antisipatif, forward looking dalam mendukung digitalisasi, memberikan keamanan yang diperlukan, memberikan keamanan yang diperlukan. Demikian juga pembangunan sektor terkait seperti logistik dan pendukungnya perlu dikembangkan karena vital dalam mendukung pengembangan ekonomi digital. Transformasi ekonomi digital tidak akan berjalan baik jika pemerintah daerah dan masyarakat tidak aktif mendukung. Karena daerah dengan infrastruktur pendukung digitalisasi yang baik, kebijakan Pemda yang mendukung serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul lebih maju ekonomi digitalnya. ANTAD merekomendasikan digitalisasi ekonomi agar memberikan manfaat bagi semuanya. Demikian juga World Bank 2021 menyatakan bahwa agar transformasi digital inklusif, Indonesia mesti memperbaiki digital connectivity dan universalized access, making digital economy work for all, dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperbaiki interaksi antara masyarakat dan otoritas. Bahkan perlu disiapkan subsidi ataupun universal service internet pada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Benar, di Indonesia in some extent sudah dilakukan seperti yang dilakukan oleh Finlandia, Spanyol, dan Inggris. Pada saat ini ada 9 negara yang sudah meluncurkan internet gratis untuk kecepatan 1 sampai 10 megabyte per second. Demikian juga diperlukan internet yang berkualitas agar mendukung produksi yang kompetitif. Bahkan Tiongkok sudah masuk
ke 5G, bahkan tengah menyiapkan jaringan 6G. Untuk itu bukan saja otoritas, dunia usaha mesti berubah. Besamat et al. 2020 menyatakan bahwa industri pengolahan mesti menurunkan ongkos produksinya dan meningkatkan transparansi rantai pasok serta memanfaatkan data analitik. Duncan menyatakan bahwa bank juga mesti lebih efisien, memanfaatkan digital, konsolidasi, inovasi, dan memanfaatkan teknologi. Baylor 2021 menyatakan survei dari World Economic Forum menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi global kira-kira pada semester pertama tahun depan, namun risiko lebih besar jika terlambat dalam menangani gelombang kebangkrutan dan kekhawatiran akan potensi konflik karena cyber attack, di mana keterpurukan ekonomi kemungkinan besar disebabkan oleh gelombang kebangkrutan bisnis, sementara itu tensi antar negara bisa disebabkan oleh cyber attack, teknologi, dan perdagangan. Fleming 2021 menyatakan bahwa pandemi telah merusak lapangan kerja kaum muda lebih banyak daripada orang dewasa. Terutama dampak terbesar dirasakan di negara-negara berpenghasilan menengah, di mana wanita muda terkena dampak paling parah. Transformasi ekonomi digital di Indonesia akan berlangsung lama. Perlu diantisipasi dan disiapkan dengan baik agar kita tidak salah langkah. Perubahan struktural di semua lini perlu disiapkan karena kita akan memasuki zaman dan dunia baru. Untuk itu program pemulihan ekonomi sebaiknya diarahkan agar selaras dengan perkembangan yang tengah dan akan terjadi. Ada banyak yang perlu diselaraskan, diantaranya adalah peningkatan kualitas SDM agar melek dan dapat memanfaatkan digital dengan baik di seluruh tanah air. Sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan digitalisasi di tanah air, seperti pemerataan akses listrik dan internet, program digital literasi, digital talent, program kartu prakerja, membantu UMKM online, dan seterusnya. Namun demikian digital divide masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Demikian juga ketersediaan listrik dan internet yang mendukung ekonomi produktif yang berdaya saing perlu. Listrik dan internet mesti kompetitif. Demikian juga keamanan penggunaan transaksi online menjadi prasyarat penting dalam pengembangan digitalisasi. Bisnis baik BUMN maupun swasta yang mendukung ketersediaan listrik dan internet yang berdaya saing dan berkualitas perlu didukung dan difasilitasi. Internet yang merupakan infrastruktur utama online sama seperti infrastruktur lainnya perlu didukung dan difasilitasi oleh negara. Demikian juga digitalisasi UMKM yang saat ini sudah 15,5 juta perlu dikembangkan agar lebih luas, merata, dan efisien. Perlunya skilling, upskilling, dan reskilling baik pencari kerja, pekerja, ataupun pelaku usaha agar bisa memiliki keterampilan untuk produktif dan maju di era digital. Tentu saja startup sebagai ujung tombak perkembangan ekonomi digital perlu difasilitasi dan didorong dengan menyediakan fasilitas dan pendampingan. Hadirin yang saya muliakan, sebelum saya menutup pidato ini, menarik apa yang disampaikan Nusir Yassin, seorang blogger. Ini ya cukup favorit ya, di Nas Daily 2021, menyatakan bahwa kita harus optimis karena tekanan COVID-19 membuat manusia lebih menghargai tenaga kesehatan, pendidikan menjadi lebih murah, bekerja dekat dengan keluarga, dan lingkungan hidup menjadi lebih baik. Sehingga kehidupan pasca pandemi mestinya akan lebih baik, meski perlu waktu penyesuaian dan tidak mudah. Demikian juga Mako 2020 menyatakan bahwa kehidupan pasca pandemi akan berubah. Menika Fasagar 2020 dari Black Dog Institute menyatakan, the world might actually be a different place when we get out of this. Demikian juga 50 ilmuwan terkemuka dan ahli futuristik di seluruh dunia memprediksi manfaat dan dampak negatif dari pandemi, menyatakan bahwa ada 3 potensi yang muncul pada saat pandemi, yaitu penguatan solidaritas, penguatan ketimpangan, serta ketidakadilan nampak semakin jelas, sehingga bisa menjadi katalisator untuk munculnya perubahan mendasar dan politik
untuk mengatasinya, serta meningkatkan kesadaran akan kerapuhan dan saling ketergantungan yang saling menguntungkan. Sedangkan risiko yang muncul pasca pandemi adalah potensi munculnya kerusuhan politik dan meningkatnya prasangka rasisme. Oleh karena itu perlu diantisipasi karena pandemi selain menimbulkan banyak kekhawatiran, namun juga ada faktor positifnya. Grossman and Wardus 2021. Program pemulihan ekonomi Indonesia dalam mengatasi pandemi dan dampaknya di era digital diharapkan tidak terbatas pada perspektif jangka panjang, namun untuk tujuan jangka menengah dan panjang, menuju Indonesia Emas 2045 yang maju, kuat, dan adil sejahtera, di mana dalam jangka panjang, semua aspek kehidupan dan sektor ekonomi sudah akan memanfaatkan digital, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, transformasi digital yang tengah terjadi perlu didukung, difasilitasi, dan diarahkan agar menyiapkan Indonesia masuk ke dunia digital, agar kita tidak ketinggalan, bahkan menjadi negara maju dan berdaya saing digital tinggi, sehingga cita-cita kemerdekaan untuk mencapai Indonesia yang adil sejahtera bisa tercapai secara berkelanjutan. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya menyampaikan terima kasih kepada tim yang telah membantu dalam mengumpulkan bahan naskah pidato ini. Kepada Ketua Senat Fakultas Ekonomi Bapak Profesor Ainun Naim, MBA, dan yang paling awal menyampaikan berita bahwa saya mesti pidato dalam Dias ke-66 FEB UGM, meskipun setelah itu kedapikan. Kepada seluruh hadirin yang saya muliakan, terima kasih atas kesabaran, berkenan mengikuti dan mendengarkan pidato ini. Tak lupa saya dengan tulus memohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan pidato ini. Saya ucapkan selamat ulang tahun Fakultas Ekonomika dan Bisnis tercinta ke-66. Semoga semakin maju, bertransformasi menjadi fakultas terdepan dalam digitalisasi, sehingga kita menghasilkan insan yang mumpuni dan unggul untuk kejayaan Indonesia di era digital. Demikian yang saya sampaikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.